Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Romdani, NPM 1970 52563, Fakultas Vokasi Diploma 4 K3 Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan konstruksi di mana saya belajar selama 1 semester ini. Yang pertama, proyek konstruksi merupakan rangkaian aktivitas dari berbagai elemen kegiatan pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan suatu fisik bangunan, jalanan, jembatan, dermaga, bandara, dan lain sebagainya dengan durasi waktu tertentu dan dengan sumber daya tertentu. Juga merupakan kegiatan yang unik karena tidak ada yang sama dengan satu yang lainnya. Selalu dimulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu dengan durasi waktu yang selalu dibatasi. Selanjutnya bersifat dinamis, sehingga kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan konstruksi yang berpotensi terhadap bahaya juga bersifat dinamis. Selanjutnya, proyek konstruksi berdasarkan sumber dana ada beberapa. Yang pertama, proyek pemerintah melalui APBN atau APBD provinsi atau APBD kabupaten kota. Yang kedua, proyek bantuan luar negeri atau hibah pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Proyek investasi asing dari luar negeri. Yang selanjutnya, proyek swasta murni secara perseorangan atau korporasi. Proyek konsorsium, proyek dari sumber dana sindikasi atau swadaya masyarakat. Definisi ketiga konstruksi. Yang pertama adalah ketiga konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Definisi SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, serta proses dan sumber dana yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien, dan produktif. Definisi SMK 3 konstruksi adalah SMK 3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum masyarakat antara lain konstruksi jalan, jembatan, bangunan, serta gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaan, sistem air limbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengamanan pantai, irigasi, bendungan, waduk, dan lainnya. Sertifikat ahli K3 konstruksi adalah ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi, pekerjaan umum dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem manajemen K3 konstruksi sesuai pedoman di tempat petugasannya. Bersifat ahli K3 konstruksi. Ahli K3 konstruksi terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah ahli K3 muda K3 konstruksi, ahli madya K3 konstruksi, serta ahli utama K3 konstruksi. Kompetensi ahli K3 konstruksi dapat dilihat pada keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor Kep 20 DJPKK 4/2004 30 Juni tahun 2004. Petugas K3 konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pengguna jasa dan atau organisasi penyedia jasa yang telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. P2K3 konstruksi. Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di wilayah perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Unsur P2K3 terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi, penyedia jasa, dan sekretaris P2K3 adalah ahli K3 konstruksi. Definisi bahaya dan resiko. Bahaya K3 konstruksi adalah suatu keadaan yang belum sampai pada suatu batas yang memadai dalam pekerjaan konstruksi. Resiko K3 konstruksi adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkan dalam kegiatan konstruksi. Contoh sampel penerapan sistem K3LM proyek konstruksi. Kebijakan K3 konstruksi. Visi perusahaan menjadi badan terkemuka di bidang konstruksi yang mengandung arti mendukung posisi 3 besar dalam pencapaian market atau share nasional, mengembangkan bisnis baru terkait dengan bidang industri konstruksi dalam kurun waktu 10 ke depan sampai memasuki pasar internasional. Visi misi atau values. Visi perusahaan meningkatkan nilai perusahaan melalui produk atau jasa di bidang yang bermutu, berdaya saing tinggi, yang artinya adalah peningkatan kinerja yang perusahaan secara berkesinambungan untuk menghasilkan secara produk atau jasa yang sesuai atau standar mutu, waktu, dan biaya, dan memperdulikan keselamatan kerja dan lingkungan serta pengembangan sumber daya dan kesejahteraan karyawan. Nilai atau values dari perusahaan: kreatif, dinamis, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau profesinya. Yang selanjutnya kebijakan visi misi, saran komunikasi dan sosialisasi kebijakan biasanya digunakan berbagai cara, misalnya seperti sarana visual maupun audiovisual atau TI, pelatihan mandor atau mitra kerja, rapat subkon atau pemasok, induksi tamu, briefing tamu atau pengunjung, serta safety morning atau meeting rapat-rapat lainnya. Dan siklus dari biasanya kebijakan perusahaan. Selanjutnya dari sasaran program menggunakan HIRA DC atau Hazard Identification, sumber determining control, serta risk assessment atau penilaian risiko atau penentuan pengendalian risiko. Biasanya menggunakan tabel kemungkinan, seberapa besar kemungkinannya dan seberapa besar keparahannya. Selanjutnya, tujuan atau sasaran ketiga proyek adalah setiap orang, baik tukang, tamu, teknisi, pengawas, dan sebagainya, yang berada di lokasi kerja dilindungi, sehat, dan aman. Selanjutnya, semua bahan atau alat dan mesin produksi terjamin aman dan dipakai dengan prosedur yang benar. Selanjutnya yang ketiga, semua proses pekerjaan konstruksi berjalan lancar dan aman serta terkendali. Audit atau keefektifan manajemen K3 secara rutin diaudit internal maupun eksternal, dan catatan hasil audit serta ditindaklanjutkan dan diarsipkan dan dikomunikasikan ke seluruh unit kerja atau proyek. Audit biasanya meliputi inspeksi harian K3 pagi, misalnya memastikan semua kondisi berbahaya dan teridentifikasi. Siangnya safety patrol atau pengecekan prosedur kerja, izin kerja, keamanan proses pekerjaan. Selanjutnya sore menjelang pekerjaan selesai, memastikan tidak adanya potensi bahaya kerja yang ditinggal pekerja. Biasanya juga jika mengamankan alat yang bergerak, memastikan peralatan mesin dikendalikan, memakai loto atau lockout take out. Inspeksi mingguan K3 dilaksanakan biasanya setiap minggu pada hari yang telah disepakati atau sesuai hasil rapat minggu sebelumnya. Biasanya dilakukan di siang hari atau sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudahan apa yang kita pelajari
bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di dunia kerja nantinya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.